pertemuan dengan beberapa orang dari generasi yang beda. Maksudnya dari generasi yang beda itu ada usia sampai 60, mungkin 60 ya, atau 50 lah, 50 60. Jadi 20 tahun di atas saya atau 30 tahun di atas saya. Nah, di situ saya belajar mengenai pemimpin. Jadi pemimpin itu tentunya memberi suatu pengaruh, dan pemimpin itu belajar dari hal-hal kecil. Kalau melihat pemimpin yang sudah berada di dalam posisi yang dilihat orang, rasanya jauh. Rasanya kalau melihat itu saja kok terlalu berat untuk dijalani. Tapi ketika melihat dari sudut pandang kecil, belajar dari hal-hal kecil, kemudian memimpin diri sendiri, kemudian dalam memimpin diri sendiri yang ngambil keputusan, mana yang bermanfaat, mana yang perlu ditinggalkan, mana yang perlu dialihkan, mana yang perlu dikerjakan, mana yang tidak, itu melatih diri sendiri untuk katakan memiliki karakter yang dewasa gitu ya. Kemudian dalam tahap-tahap ya saat ini kalau saya pelajari diri saya sendiri ya, mulai mungkin 10 tahun atau 7 tahun yang lalu belajar untuk memimpin orang lain. Nah, sampai saat ini juga belajar untuk memimpin orang lain, menemukan potensi yang ada dalam diri orang. Karena saya percaya Tuhan itu ciptakan dengan sesuatu yang unik. Saya membayangkan untuk katakan Nick Vujicic sendiri, dia memiliki suatu cerita tersendiri dengan Tuhan, dengan dirinya. Tetapi hal-hal yang dia lewati saat ini dia menjadi pemimpin. Dia katakan menjadi pembicara yang menguatkan banyak orang. Nah, untuk yang namanya pemimpin itu berkaitan sama mengambil tanggung jawab. Karena lewat tanggung jawab itu sesuatu karakter itu bisa diuji, begitu ya. Kalau kita nggak ngambil tanggung jawab, karakter nggak bisa diuji. Ada hari apa gitu ya, saya sama anak saya pertama sama istri jalan, ditinggal anak kami. Nah, kemudian kurang lebih usia anak saya 5 tahun ya. Kemudian di situ ada purit yang lagi ngocor, dan nanti mungkin beberapa menit akan habis dan itu perlu ditutup. Nah, saya beri tanggung jawab, Vino, nanti ini papa mama sama cici mau pergi, tolong nanti kalau udah selesai ditutup ya. Nah, kemudian di situ dikasih, kemudian kami datang, ada dua hal sekaligus yang saya rasakan. Satu, bersyukur karena dia menutup kerannya. Yang kedua, sedihnya, di samping galon yang terisi di situ, itu ternyata ada yang bocor-bocor, jadi harus dipel untuk diambil airnya. Tapi satu, bersyukur, dua hal merasakan sekaligus gitu ya. Jadi tanggung jawab itu melatih. Jadi kondisi anak saya masih dalam kondisi seperti ini. Termasuk saya, ketika saya memperoleh tanggung jawab juga, itu adalah hal yang katakan menguji kemampuan yang ada pada saya. Ketika saya bagus, ya bagus. Kalau ketika saya jelek, ya saya perlu belajar lagi. Begitu. Nah, ada tanggung jawab yang katakan melekat ketika usia bertambah. Ada juga tanggung jawab yang sengaja kita perlu ambil. Begitu. Nah, misalkan menjadi ketua RT, menjadi ketua KM, nah kayak gitu, itu tanggung jawab yang mungkin bisa diserahin atau bisa mengambil keputusan yang kita ambil, saya mau ambil gitu. Jadi itu yang saya pelajari, dan pemimpin ini buat setiap generasi perlu pemimpin, dan pemimpin itu memberi pengaruh.
Oke, kita mau lanjutkan pertemuan kita membahas yang kemarin. Oke, kita mau lihat sekarang ada pertanyaan-pertanyaan yang masih lebih baik saya dijawab di saat ini saja. Oh ya, tinggal aktifkan Sokratifnya. Jika ada pertanyaan langsung ya di Sokratif, kalian bisa aktifkan kemudian tanyakan di sana. Sekarang kita bahas pertanyaan yang kemarin masih nyisa. Silakan yang belum absen silakan absen. Oke, kita bahas. Yang pertanyaannya di sini. Oke, saya screenshot dulu sebentar. Kemarin berkaitan sama ini. Yang nomor 4. Di sini ditanyakan, kenapa kalau ionisasi bertambah, ini energi ionisasi ya mungkin ya, ini maksudnya energi ionisasi bertambah, sifat logam energi ionisasi bertambah, sifat logam berkurang. Oke. Kalau kita lihat dari ciri-ciri logam itu adalah untuk perihal melepas elektron begitu ya. Jadi logam itu diidentikan dengan kemampuan dia melepaskan elektron. Jadi logam itu identik dengan melepas elektron. Kalau kita lihat ketika energi ionisasi bertambah, kemampuan dia untuk melepas elektron bagaimana? Kemampuan untuk dia melepas elektron, dia energi ionisasi bertambah, artinya berarti energi besar dibutuhkan, ini kasarnya ya, energi besar dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron. Jadi ini tergolong mudah atau susah? Ini adalah tergolong, jadi energi besar dibutuhkan untuk melepas. Jadi besar banget untuk melepaskan satu elektron. Artinya dia sulit, gitu ya. Kalau ketika sulit melepas elektron, maka kita bisa mengatakan sifat logamnya berkurang. Begitu ya. Kalau energi ionisasi, nah kita lihat ke sana, ke kanan, sama ke bawah. Kita lihat energi ionisasi. Energi ionisasi dari kiri ke kanan kita hubungkan termasuk dengan jari-jari. Energi ionisasi itu bertambah, gitu ya. Nah, kemudian energi ionisasi juga, kalau ke bawah dia berkurang. Kita kaitkan sama logam. Sifat logamnya karena energi ionisasi bertambah, jadi sulit melepaskan,
berarti sifat logamnya berkurang. Ya, sifat logamnya berkurang. Nah, kalau ke bawah sifat energetisasinya berkurang, maka sifat logam adalah bertambah, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingat-ingat mengenai jari-jari, energetisasi bertambah. Secara umum, jari-jarinya adalah mengecil, ya semakin kecil. Kalau ke bawah, karena energetisasi berkurang, berarti jari-jarinya adalah bertambah. Gitu ya, jari-jari adalah identik sama jaraknya. Jarak, jari-jari adalah jarak inti dan elektron terluar. Seperti itu ya. Oke, yang ini terjawab. Kemudian nomor 5. Kenapa golongan 7A paling bersifat non-logam, bukan ke 8A? Oke, nah ini kalimat saya mau nanyakan, ini kalimat dari mana? Kalau bisa yang bertanya, tolong jawab ke saya, ada di halaman berapa? Saya mau baca terlebih dahulu. Nah, konteksnya seperti apa? Nah, di sini, kalau golongan 7A, yaitu golongan 17 atau 7A, yaitu 8A atau 18, itu kalau katakan ini ke kanan semakin non-logam. Yang gas mulia itu non-logam, sangat-sangat non-logam, karena dia tidak bisa menerima elektron lagi. Jadi maksudnya dia udah stabil, begitu ya. Nah, ini yang nomor 5 ini perlu pernyataan yang spesifik. Oke, ada nih 119. Coba buka halaman 119. Oke. Di bagian halaman 119 bisa dilihat halaman 116 bagian atas gitu ya. Nah, ini dalam konteks dia adalah untuk yang paling bersifat non-logam, bukan ini. Karena ini halaman 119 dia dihubungkan dengan konteksnya adalah kita yang di textbook itu adalah melepas elektron. Bentar ya, maaf. Aduh, Mak. Nah, melepaskan elektron. Nah, jadi kalau gas mulia itu dia tidak karena dia sudah stabil, dia apa yang menyebabkan stabil adalah konfigurasi elektronnya sudah lengkap, gitu ya. Nah, jadi untuk yang 8 itu sudah stabil karena dia sudah lengkap. Jadi dia tidak melepas ataupun tidak menerima. Tidak melepas juga tidak menerima elektron. Seperti itu ya. Nah, untuk yang 7A, dia dikatakan paling non-logam karena dia kemampuan menerima elektronnya kenapa non-logam? Kemampuan menerima elektronnya sangat besar. Ya, kemampuan menerima elektron sangat besar. Dia terbalik sangat besar. Kalau ini kan menerima elektron itu diidentikan dengan non-logam. Ya, seperti itu. Jadi dia kenapa seperti itu? Karena dalam konteks dia sangat-sangat mudah menerima elektron. Oke, kita bahas maksudnya pertanyaan berikutnya yang memang terlalu susah, memang perlu dibaca-baca. Mungkin ada satu orang yang belum absen, masih 32 yang absen, silakan absen. Nah, kalau
kenapa mungkin terlalu susah? Satu, mungkin agak nggak menyenangkan, tapi satu, kalau mengikuti runutan ceritanya, saya percaya pasti bisa, gitu ya. Jadi susah itu relatif. Buat orang ada yang susah apapun karena informasinya dia dapat dan kemudian bisa dia kelola, dia akhirnya bisa dan akhirnya ya mudah gitu ya. Nah, eh, di sini Pak, mengapa golongan transisi cenderung membuat ion positif? Bagaimana dengan zat N? Zat N itu nomor atomnya 30 ya. Nomor atom 30 zat N. Berarti ini 18 AR, 4 S2, 3D, 3D10 begitu ya. Ini akan dekat dengan gas mulia AR dan yaitu Ibu negara Arab karena KR. Ya, ini 18, ini 36. Dia lebih mudah karena dia sifatnya hanya kalau menjadi KR, dia menerima 6 elektron. Di sini 36 itu konfigurasinya 18 AR, 4 S2, 3D10, 4P6. Kalau yang ini AR dia harus melepas 10 elektron. Nah, oke. Nah, pada realitanya ternyata yang sangat mudah untuk melepaskan elektron adalah elektron yang mudah melepas. Yang mudah melepas elektron itu adalah elektron di kulit paling luar. Paling luar. Nah, sekarang bedakan konteksnya, kita mempelajari ada istilah, ada banyak istilah nih. Elektron valensi, kemudian elektron terakhir. Nah, kemudian ada elektron di kulit terluar. Oh, maksudnya apa ini? Ini semuanya mengenai elektron. Kalau elektron valensi kemarin sudah. Nah, elektron terakhir ya sudah. Ini pengisian yang paling akhir. Contoh ya. Oke, jadi ini kalau misalkan kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Saya nggak bahas ya kalau nggak ditanya. Nah, ini elektron terakhir. Jadi ada pengertian elektron-elektron ini. Nah, sekarang kita fokus elektron di kulit terluar. Untuk kasus Zn, elektron kulit terluar yang mana? Adalah yang 4s. Untuk Zn 30 kulit terluarnya itu ada di 4s2. Dia jadi sangat mudah untuk ini melepas elektron. Nah, kenyataannya di alam itu tidak ada sampai katakan Zn 12 plus gitu ya, nggak ada. Nah, jadi kalau kita simpulkan secara sederhana, maksudnya hanya melihat elektron paling luar, dia itu satu, yaitu berkaitan melepas, yang ini bukan melepas 10 elektron, tapi dia melepas 2 elektron, begitu ya. Jadi maka dari itu transisi itu dia selalu mempunyai titik-titik S2, 4S2, 5S2, 6S2 selalu punya. Ya, selalu punya. Jadi makanya dia cenderung membentuk ion positif, begitu ya. Membentuk ion positif. Begitu. Nah, kemudian ini pertanyaan 27 inisiasinya min atau plus, Pak? Dia memiliki AR jaraknya 9 dan KR jaraknya 9. Oke. Berarti nah ini mengamati oke. Untuk yang untuk yang CR. Untuk yang CR untuk CR27 dia berarti menyerupai 18 AR atau 36 KR ya. Oke, ini 9 elektron melepas, ini juga menerima elektron. Kita lihat konfigurasinya. Konfigurasinya 18 AR, 4S2, 3D7. Yang berada di kulit terluar adalah 4S2. Gitu ya. Berarti ini yang sudah yang paling luar. Elektron di kulit terluar. Gitu ya. Di kulit terluar. Dengan di sini kita melihat di kulit terluar.
berarti dia mudah lepas. Mudah lepas. Jadi untuk CR sendiri itu ionnya Cr3+ dan Cr3+ dan Cr. Oke, yang dalam bentuk ion bebas itu Cr3+. Nah, kalau misalkan Cr ada CrO4 2-, kemudian ada Cr2O7 2-. Nah, jadi ketika nanti kita akan belajar bilangan oksidasi, tapi nanti semester depan, gitu ya. Nah, jadi seolah-olah nanti di sini adalah +6, ini juga sama +6. Jadi kalau ketika dia positifnya bertambah, ketika dia berikatan sama yang lain ya. Tetapi ion yang katakan bebas itu adalah Cr3+. Jadi jarang, maksudnya di alam nggak ada sampai Cr9+, nggak ada, gitu ya. Itu sangat sulit. Jadi di alam itu terbentuknya Cr3+. Jadi 4s2, jadi melepaskan 3 elektron. Jadi lebih mudah dia melepaskan 3 elektron. Jadi dibandingkan dia harus stabil sempurna mendapatkan 9 elektron, begitu. Oke, pertanyaannya di sini sudah terjawab semua. Kalau saya mau cek dulu, apakah ada pertanyaan yang lain? Pak, kalau ini ada. Bentar. Pak, kalau unsur Zn biar stabil menjadi ion positif atau negatif? Ya, adalah menjadi ion positif karena melepasnya karena berada di luar 2 itu yang lebih mudah dilepas. Berarti dia membentuk ion positif Zn2+. Nah, kalau kita browsing di mana-mana ada ZnCl2, ini memiliki ion Zn2+ dan Cl-. Ada 2 biji, begitu ya. Nanti kita belajar di bab berikutnya. Oke, saya cek lagi apakah ada pertanyaan. Pak, apakah ada retest ulangan? Oke, nanti saya jawab Jabri ya. Oke. Nah, soalnya bukan berkaitan sama topik, nanti di sini makin lama, gitu ya. Oke. Yang lain yang berkaitan sama topik. Jadi, nah di dalam setiap mapel mungkin ada tingkat kesulitannya masing-masing. Kita coba belajar, yang proses kehidupan kita belajar menangani hal ini ya. Jadi kalau nilainya kurang, berarti saya harus bagaimana? Nanti kita konsultasi ya di luar jam pelajaran. Oke? Jadi harus menemukan cara untuk kita menyelesaikan problem itu, gitu ya. Oke, saya cek lagi. Kalau nggak ada, saya lanjutin ke topik berikutnya, yaitu berkaitan sama kereaktifan. Oke. Nah, di dalam kereaktifan, gitu ya, di dalam topik kereaktifan itu, oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, ya, jadi lanjut ya. Kereaktifan. Nah, saya mau minta baca untuk, minta baca Karen. Di halaman 119, kemudian di bagian kereaktifan itu 2 kalimat. Silakan Karen. Videonya 119, Pak. Iya, 119. Videonya di on kan? Yang reaktifan. Iya, betul. Reaktifan suatu unsur tergantung pada kecenderungannya melepas atau menarik elektron. Jadi unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 1A, logam alkali. Sedangkan non-logam yang paling reaktif adalah golongan 7A. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, mula-mula kereaktifan menurun, kemudian bertambah hingga golongan 7A. Golongan 7A bersifat tidak reaktif. Iya, oke, thank you. Nah, sekarang yang kita fokus ke kalimat yaitu melepas dan menarik, begitu ya.
Jadi itulah yang menjadi kata kunci melepas dan menarik elektron, gitu ya. Nah, saya tunjukkan tabel periodik lagi. Di dalam tabel periodik, kalau kita lihat sifat di golongan 1, nah kita lihat, saya munculkan yang di sini. Untuk golongan 1, yaitu untuk informasi melepas elektron. Jadi katakan kalau sangat kuat menarik elektron, masih sangat mudah melepas elektron, itu kita namakan reaktif. Nah, sebaliknya juga, kalau kita namakan sangat mudah, jadi sangat mudah melepas atau menerima, itu kita sebut reaktif juga, seperti itu ya. Nah, jadi kereaktifan itu berkaitan sama elektron. Kalau dia makin mudah melepas atau terima, itu dua-duanya disebut reaktif. Kita mau lihat di dalam tabel periodik. Nah, sekarang kalau kita lihat ke bawah, itu oke, saya mau nanya Miho. Iya, Pak. Iya, bisa dinyalakan. Nyalain si videonya. Di sini kalau melihat tabel periodik dari atas ke bawah begitu ya, itu menurut Miho di sini mudah melepas elektron atau ini sifatnya melepas atau menarik elektron dulu untuk dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu sifatnya itu melepas elektron atau menarik elektron. Di mic-nya di-on-kan, Miho. Ya mungkin disangkut pautkan sama sifat sebelumnya. Jadi kalau golongan 1 ini tergolong melepas elektron atau menarik elektron. Kalau dilihat dari konfigurasinya, dia adalah, kita lihat ya, yang ini mah 1S2, 2S1. Ini 10Ne, 3S1 kayak gitu. Ini 4S1, 5S1, 6S1, ini 7S1. Kira-kira gimana? Ini termasuk melepas atau menerima? Kalau dibandingkan sama yang katakan yang golongan 7 di sini, ini adalah 1S2, 2S2, 2P5. Yang bawahnya Cl, nanti pasti 3S2, 3P5. Jadi jumlahnya mah di luarnya mah 7. 7 elektron, yang ini di kulit terluarnya Menerima. di kulit. Oke, kalau saya lanjutin, kalau misalkan dia menerima, mic-nya di-on-kan aja, nggak apa-apa, Miho. Nah, kalau dia menerima, kita diskusi ya, salah benar, no problem. Oke, tadi Miho menjawab menarik elektron. Kalau Li dia menerima elektron, dia menjadi ion apa? Dalam konteks yang kita bicarakan aja ya, Li menerima elektron, dia menjadi ion apa? Ion positif atau ion negatif? Atau bingung? Bingung, Pak. Ya, oke. Kebingungannya di mana kira-kira? Miho bisa menyampaikan sesuatu? Bingung ituinnya, bedainnya. Bedainnya, oke. Nah, di sini, oke, thank you Miho. Nah, di sini kalau dia sampai dia menarik elektron, berarti dia akan menjadi ion yang ini, yang minus ya, -1. Nah, oke, bingung membedakannya. Oke, membedakan.
Jadi pertama antara logam sama non-logam. Jadi kalau logam itu dinilai dari sifat untuk melepas elektron. Di sini makin muda, makin bersifat logam. Begitu ya. Nah, kita sangkut pautkan sama ini. Untuk golongan 1 itu yang terjadi adalah melepas elektron. Karena yang di teluarnya dia 1 gitu ya. Nah, berkaitan dengan ini saya mau munculkan contoh. Ada Li 3, kemudian ada nitrogen nomor atomnya 7. Oke, saya minta waktu untuk ngecas sebentar. Li 3, berarti karena ini adalah golongan A, kita bisa pakai konfigurasi elektron Bohr ya. 2, 1, 2, 5. Di sini 1 di luar, 5 di luar. Untuk menjadi ion, dia menyerupai konfigurasi, kata-katanya ada yang salah, konfigurasi elektron dari gas mulia. Ya. Nah, coba Reynolds, kalau untuk Li, dia menyerupai gas mulia siapa ya ketika dia menjadi ion? Bisa dinyalakan si kameranya. Ya, Pak. Nah, menurut Reynolds, kalau Li itu menjadi ion, dia menyerupai gas mulia yang mana ya? Nah, saya tunjukkan di sini gas mulianya. Untuk Li, Reynolds. Videonya dinyalakan. Kalau menurut Reynolds, Tadi yang Li itu berapa? Li di sini di nomor yang ini. Udah diikuti ya? Li di sini. Untuk Li dia menyerupai gas mulia yang mana? Yang paling dekat. Kalau di atas Li itu He. Kalau lebih jauh lagi ke gas mulia itu adalah Na. Jadi lebih dekat yang mana menurut Reynolds? Yang Ne. Yang Na. Jadi ke sini ya. Oke. Thank you Reynolds. Salah benar, no problem ya. Kita bahas. Nah, masih belum benar gitu ya. Kalau ke Na dia terlalu banyak ya. Konfigurasi Na itu 2 sama 8. Jadi dia harus mendapat 7 elektron. Jadi terlalu banyak. Nah, dia bisa lebih gampang mendekati untuk He gitu ya. Dia menjadi konfigurasi Li 2 elektron doang. Ini adalah ion positif. Kemudian kalau N ini lebih mudah menyerupai untuk yang Na. Karena dia cuma menerima 3 elektron. Jadi dia membentuk ion N3-. Jadi konfigurasinya 28. Ini konfigurasi menurut Bohr gitu ya. Oke, jika ada pertanyaan saya cek di Sokratifnya apakah ada muncul pertanyaan enggak? Oh, belum. Nah, sekarang konfigurasi Bohr gitu ya. Jadi kita perhatikan, kita menarik kesimpulan kalau yang namanya logam itu lebih gampang membentuk ion positif. Kalau non logam dia
mudah untuk membentuk ion negatif. Itu kita pegang ya. Nah, kita kembali ke sini, ke reaktifan. Nah, ini sudah oret-oret. Saya pakai yang lain supaya gampang. Oke, nah untuk di sini di bagian yang golongan yang logam itu adalah konteksnya, katakan sampai di sini ya, itu adalah melepas elektron. Kalau konteks yang ada di sini itu adalah bukan sampai golongan 8 ya, golongan 7, konteksnya menerima elektron begitu ya. Nah, sekarang coba saya minta Devon, saya mau nanya, coba aktifkan video sama mic-nya. Halo Devon. Iya Pak. Iya, videonya dinyalakan. Iya. Kalau di sini, kalau perhatikan di screen, atom Rb, nomor atomnya berapa, Devan? Atom Rb memiliki nomor atom berapa? 37 kan Pak? Iya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, untuk Rb dan Na, mana yang lebih mudah melepas elektron? Na atau Rb? Na Pak. Na, oke. Kenapa Na lebih mudah melepas elektron? Menurut Devon, alasannya apa? Na cuma ngelepas satu elektron, kalau Rb harus sama kita. Iya, betul. Good. Nah, nggak apa-apa. Kamu menemukan sesuatu kan? Sama-sama melepas satu elektron. Berarti kamu bisa ralat. Sekarang, mana yang lebih mudah melepas elektron? Na atau Rb? Sama Pak. Sama, oke. Nah, sekarang saya mau coba lihat kulitnya bagaimana. Oh, belum, Devon. Tunggu dulu. Buka lagi. Nah, sekarang Rb sama Na, mana kulitnya yang lebih banyak? Rb atau Na? Rb Pak. Rb, oke. Kalau Rb kulitnya lebih banyak, maka sekarang kembali ke pertanyaan, mana yang lebih mudah melepas elektron? Rb atau Na? Kulit Rb sudah ada informasi Rb itu kulitnya lebih banyak. Mic-nya dinyalain. On terus aja. Ada kepikir nggak? Nggak tahu Pak. Iya, oke. Thank you ya, Devon. Nah, di sini kita mau lihat kulitnya lebih banyak. Kulitnya lebih banyak ya. Kulitnya lebih banyak. Kulitnya lebih banyak. Antara tadi sudah menemukan bahwa elektron yang dilepas sama ya. That's a good point. Nah, antara Na 11 sama 37 Rb. Ini 281, 28, 18, terus 81 gitu ya. Nah, jadi yang lebih mudah adalah tentunya Rb. Ini lebih mudah. Lebih mudah melepas elektron. Begitu ya. Karena kulitnya banyak, jarak kok mudah ya. Kenapa ya? Ini elektron negatif, yang ini adalah di tengah-tengahnya adalah inti. Ini elektron negatif, ini inti. Karena jaraknya itu jauh, kulitnya banyak, berarti jaraknya jauh. Berarti pasti lebih mudah melepas elektron. Artinya, mana yang lebih reaktif antara Na sama Rb? Ya, di sini sudah jelas,
yang menjadi lebih reaktif adalah Rb, gitu ya, lebih reaktif. Nah, sekarang kita mau lihat berkaitan dengan yang di bawahnya, untuk yang golongan 7. Golongan 7. Nah, berarti kita ambil kesimpulan, makin ke bawah, logam itu makin reaktif. Ya, makin reaktif. Oke, yang sekarang untuk yang golongan 7. Golongan 7. Ini melepas. Jadi, saya mau nanya, Michelle. Iya, Pak. Oh, nyalain videonya. Kalau menurut Michelle, nah tadi menerima elektron, kalau sangat mudah menerima elektron itu dikatakan lebih reaktif atau tidak reaktif? Enggak reaktif. Oke. Nah, jadi poinnya begini. Ini yang katakan kita kembali kataan ini. Jadi yang mudah baik melepas atau menerima itu diinformasikan dia reaktif. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan yang di bawah. Kalau di paling bawah yang di sini untuk menerima dia dikatakan reaktif, lebih mudah atau sukar menerima. Lebih mudah menerima atau sukar menerima. Yang dikatakan reaktif untuk menerima elektron ini mudah atau sukar? Kalau dikatakan reaktif. Mudah bukan? Iya, oke, mudah. Nah, sekarang saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, kira-kira untuk F sama I, mana yang lebih mudah menarik elektron? Si mic-nya dinyalakan terus. Kalau F sama I, ya, F sama I, mana yang lebih mudah menarik elektron? F bukan? F, oke. Betul, F lebih mudah. Nah sekarang mic-nya dinyalakan terus, jangan di on off. Nah, sekarang saya mau nanyain. Untuk F, betul ya bahwa F itu menerima sangat mudah menarik elektron dibandingkan I. Kira-kira yang kepikir sama Michelle itu alasannya apa? F itu lebih mudah menarik elektron. Soalnya kulitnya lebih dikit. Oke, kulitnya lebih dikit. Oke, betul. Ada lagi yang kepikir? Nomor atomnya lebih kecil. Nomor atom lebih kecil. Oke, apakah ada lagi? Enggak. Enggak ya, oke. Thank you, Michelle. Nah, kulitnya lebih sedikit. Ini cuma 2 kulit ya. Kulitnya cuma 2. Sedangkan ini kulitnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kulitnya 5. Begitu ya. Jadi otomatis kalau untuk menarik elektron gitu ya. Ini adalah konfigurasinya 2, 7. Kalau ini 2, 8, 18. Habis itu berapa? 18, 36, 46, terus ini tambah 7 gitu ya. Oke, jadi ini menarik 1 elektron. 7 menarik 1 elektron, kemudian 7 juga menarik 1 elektron juga ya. Tapi kekuatan tarikannya mana yang lebih besar? Tentunya ini inti, jaraknya lebih pendek. Ini inti, jaraknya lebih jauh. Kekuatan menarik elektronnya pasti lebih kuat yang F karena jaraknya kecil. Ya, karena kulitnya kecil. Jadi kulit mempengaruhi jari-jari, gitu ya. Jari-jarinya kecil, gitu ya. Jadi ini F lebih mudah. F itu lebih mudah, kesimpulannya F lebih mudah menarik elektron. Jadi kalau F sama I dibandingkan, maka F lebih reaktif. Begitu ya. Nah, kita simpulkan yang makin reaktif itu adalah dari bawah ke atas. Gitu ya, dari bawah ke atas.
ini adalah makin reaktif. Begitu ya. Nah, ini bahas ini aja 1 jam ini ya. Luar biasa. Tapi memang sulit kok. Maksudnya kalau nggak di satu-satu gini membingungkan sekali. Supaya daripada saya menjelaskan dan hilang, lebih baik lama tapi harapannya mentalnya lebih lama. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk berkaitan yang 1A ini golongan 2 dan golongan 3 gitu ya. Makin ke sana jari-jarinya itu adalah jari-jari mengecil. Mengecil ya. Kalau jari-jari mengecil berarti melepas elektronnya makin susah gitu ya. Jari-jari mengecil melepas elektronnya susah gitu ya. Kalau elektronnya melepas susah melepas, itu artinya dia menjadi kurang reaktif. Kurang reaktif. Jadi di kalimat yang halaman 119 itu ada kalimat mengatakan dari kiri ke kanan dari satu periode mula-mula kereaktifan menurun ya karena jari-jarinya kecil dan susah melepas elektron ya. Nah, kemudian dari golongan keempat, nah saya lanjutin ke sini. Dari golongan keempat kita lihat ini 4, 5, 6, 7, makin ke sana memang jari-jarinya makin kecil gitu ya. Jari-jari mengecil. Tetapi konteksnya adalah menangkap elektron. Kalau jari-jari kecil menangkap elektron, jadi tarikannya makin kuat. Jadi di sini konteksnya adalah makin mudah menangkap elektron. Maka kita sebut makin reaktif. Jadi di halaman 119 itu terbukti. Jadi golongan di tengah-tengah, jadi ke sini misalkan tadi menurun kereaktifan, habis itu ke sini meningkat lagi. Begitu ya kereaktifannya. Oke, kereaktifan di situ. Nah, apakah ada pertanyaan? Nah, oke. Wah, oke, ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, nah, saya nantikan pertanyaannya nih. Nah, Pak, kalau metaloid membentuk ion positif atau negatif? Oke, mantap. Untuk metaloid contoh, kita nggak bicara metaloid aja, tapi yang ada di tengah-tengah aja. Nih ya, misalkan saya kasih contoh yang di tengah-tengah yaitu C. Pak, C ini membentuk ion positif atau ion negatif? Nah, ini ada yang katakan negatif, ada juga ya ada yang positif. Itulah fungsi dia di tengah-tengah. Contoh, dia menjadi negatif itu adalah ada namanya barang yang namanya karbit. Di toko bangunan ada. Nah, kalau ya suka explore apa karbit atau ini dipakai tukang las, mungkin tahu ya. Karbit. Nah, karbit ini adalah Karbit ini adalah nama lainnya adalah kalsium karbida. Ya, kalsium karbida. Nah, kalsium karbida rumusnya seperti apa? Ca2C. Nah, di sini Ca-nya itu 2+, C-nya itu 4-. Seperti itu, gitu ya. Nah, nanti kalau ini berkaitan dia berfungsi sebagai ion negatif. Kalau ion positif apa? Ion positif contohnya, tapi ini nanti kita pelajari semester depan ya. Contohnya supaya contohnya adalah misalkan CO2. CO2 ini memiliki bilangan oksidasi itu adalah +4. Nah, di sini ada yang positif, ada yang negatif karena dia di tengah-tengah.
Tapi kalau dia di pinggir, gitu ya, kalau di pinggir, pasti kita bisa pastikan dia adalah di ujung ya, ujung kiri dan ujung kanan, itu kita bisa pastikan bahwa dia membentuk, kalau yang kiri itu adalah, di sini adalah ion positif, udah tidak perlu diragukan. Kalau yang di paling kiri di sini, tidak perlu diragukan, dialah bisa membentuk ion negatif. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, tolong lihatin di mana namanya? Apa ya, di tugas atau apa ya? Coba sekretaris apa sih, sekretaris? Ya, Pak. Iya, kalau mau ada penugasan. Kalau hari Senin itu ada ini enggak? Ada udah 3 belum? Tolong cekin sekarang. Udah, Pak. Sudah. Kalau Selasa? Belum, Pak. Belum ya. Oke ya, Selasa ini buat tugas kimia kalian kerjakan, dan itu ya ada di halaman, bentar, di buku halaman 1122 nomor 23 sampai 26 ya. Ini tugas dinilai ya, bobotnya 50%, dimasukkan ke Google Doc exercise ya. Ingat untuk tata cara menggunakannya, yang paling awal itu, yang paling akhir terletak di depan ya. Yang paling akhir, jangan lupa kasih heading. Ya, jangan lupa kasih heading. Oke, itu aja. Jadi buat hari Selasa. Berarti hari Senin itu udah, kalau ditambah ulangan nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Iya, oke. Selasa. Nah, kemudian ini saya mau mengomentari, coba Nicholas, kesulitannya apa untuk katakan masih belum profilnya? Nicholas. Iya Pak. Profilnya belum berganti, sama namanya juga belum berganti. Oh iya. Nah. Nanti sekali pergi Pak. Ya, oke. Jadi untuk minggu depan, kalau misalkan belum berganti, maaf kata, saya kick ya. Jadi kalau udah masuk saya kick. Jadi saya infokan dulu aja. Jadi berlaku untuk semuanya ya. Jadi, nah kemarin sudah diberitahu tapi belum berubah. Nah, nanti termasuk yang menyerupai dari yang kemarin dikirim. Begitu ya. Ya biasalah kalau misalkan memang kadang nggak ada konsekuensi, kadang menjadi satu yang kurang diperhatikan. Oke, paling itu aja. Kalau yang mana ya? Oke, yang Fania profilnya belum. Oke, kalau nggak ada lagi, jadi minggu depan sudah berganti ya. Sudah saya infokan, kalau belum nanti kalau misalnya, Diki kenapa? Ya, salah satunya itu ya. Oke, sampai sini dulu, silakan absen. Ya, sampai jumpa Senin depan. Makasih, Pak. Iya, sama-sama.
Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Iya, Makasih, Pak. sama-sama. Makasih Pak. Iya, iya. Makasih, Pak.